الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Ittaqullah fa inna khairaz zadi taqwa fattaquni ya ulil albab. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala lewat ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Tak lupa salawat berserta salam marilah kita limpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Khatib berwasiat pada diri khatib umumnya untuk kita semua. Marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah Zat yang telah memberikan kesempatan kepada kita, memberikan kepercayaan kepada kita sampai detik ini, sampai saat ini kita masih bernapas menikmati keindahan kehidupan dunia ini. Kita berada di fase ketiga dalam penciptaan Allah, perjalanan manusia. Ada beberapa fase perjalanan hidup manusia, toh pada akhirnya kita akan bermuara satu tujuan, apakah kita akan menjadi ahli syurga atau ahli nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ada yang dinamakan dengan alam ruh atau alam ajali. Dulu ruh kita, siapa yang akan Allah hidupkan menjadi jiwa manusia, itu sudah dipersiapkan oleh Allah sejak ajali. Ruh-ruhnya sudah diminta MOU pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah abadikan di dalam Al-Qur'an, alastu bi rabbikum qalu bala. Hai ruh, apakah engkau meyakini dan engkau bersaksi bahwa aku adalah Tuhan kalian? Aku adalah Tuhan satu-satunya yang harus disembah dan dipatuhi. Ruh menjawab pada waktu itu, qalu bala, betul, yakin engkaulah hanya satu-satunya zat yang harus aku sembah dan yang harus aku patuhi. Beres di alam ruh, Allah kembalikan
kepada alam yang kedua yang dinamakan dengan alam rahim ataupun alam kandungan, di dalam kandungan orang tua ibu kita. Di dalam hadis dikatakan yujma'u khalquhu, dikumpulkan penciptaan manusia fi batni ummihi, dalam perut ibunya, arba'ina yauman, 40 hari, nutfatan, sebagai nutfah. Apa itu nutfah? Nutfah itu adalah pertemuan antara sperma dengan ovum, ataupun pertemuannya sel laki-laki dengan perempuan yang dinamakan dengan sperma itu selama 40 hari. 40 hari beres, summa alaqatan kadzalik, lalu Allah jadikan dari nutfah, dari air mani menjadi segumpal darah. Itu pun selama 40 hari. Setelah segumpal darah lalu Allah jadikan summa mudghatan, menjadi segumpal daging. Itu pun selama 40 hari. Dari nutfah menjadi alaqah, dari alaqah menjadi mudghah. Mudghah adalah segumpal daging yang dibungkus dengan tulang-tulang rawan, itu adalah mudghah. Itu pun selama 40 tahun. 40 kali 3 kurang lebih 120 hari, maka atau yang disebut dengan 4 bulan. Lalu kenapa orang tua kita biasanya dalam 4 bulan suka diadakan syukuran? Karena pada 4 bulan tersebut Allah mengirimkan roh, mengirim malaikat Jibril untuk meniupkan roh yang ada di dalam roh atau di dalam ajali, untuk dimasukkan ke dalam jasad kita yang berada di alam kandungan. Berapa lama kita berada di alam kandungan? Paling sedikit 6 bulan. Kebiasaan 9 bulan 10 hari, paling lama 4 tahun. Ada yang sampai 4 tahun di kandungan, ada. Di antara contohnya adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berada di dalam kandungan ibunya, itu berada kurang lebih 4 tahun. Ada yang 6 bulan yang disebut dengan prematur, itu pun bisa jadi. Tapi kebiasaan ibu mengandung, kita berada di alam rahim ibu kurang lebih 9 bulan 10 hari. Makanya kalau ada perempuan yang baru menikah tapi lahir kurang dari 6 bulan, 4 bulan sudah melahirkan, bisa dijadikan itu adalah pernikahan ataupun hasil perzinahan. Beres dalam alam rahim ataupun dalam alam kandungan ibu kita, lalu Allah keluarkan fase yang ketiga yang dinamakan dengan alam dunia. Ad-dunya ma'nahu, bisa dunia itu dana, artinya dekat, karena kita tidak akan lama hidup di dunia ini. Ad-dunya, kehidupan dunia itu adalah hayatul ibu walahun, bagaikan panggung sandiwara. Kita sedang berperang. Kalau orang berperang itu ada panggungnya. Kalau perannya sudah selesai, pasti panggungnya akan dibongkar kembali. Itu pun Allah mengembalikan kita ataupun mengeluarkan kita ke alam dunia ini supaya kita berperan sebagai manusia yang sebaik-baiknya. Allah beri kasih jatah kita. Umur kita tidak akan jauh antara baina sittina wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Silahkan berperan, silahkan beribadah, silahkan berbuat kebaikan. Toh pada akhirnya kita akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita sekarang berada di zaman yang ketiga atau di alam yang ketiga, itu yang dinamakan dengan alam dunia. Beres alam dunia, habis jatah waktu kita berada di alam dunia, lalu Allah masukkan kepada alam yang keempat yang dinamakan dengan alam barzah. Barzah itu adalah satu alam di antara alam dunia dan alam akhirat. Jadi bukan alam kubur saja, bisa jadi manusia terbakar, tinggal abunya, atau melupus di kapal dan lain sebagainya, tetap dia akan mengalami satu alam yang keempat yang dinamakan dengan alam barzah. Jadi alam barzah merupakan alam perantara sebelum kita masuk ke dalam alam akhirat yang dinamakan dengan alam barzah. Beres alam barzah diakhiri dengan yaumul qiyamah, hari terakhir. Ditiuplah pada waktu itu, dihancurkan bumi ini,
masuk kita ke alam yang kelima yang dinamakan dengan alam mahsyar. Alam mahsyar adalah alam perkumpulan mulai dari Nabi Adam sampai kelak nanti yaumil qiyamah. Allah pertemukan, Allah kumpulkan dalam satu padang mahsyar. Di sana manusia muncul kembali dari kuburannya, akan hidupkan kembali dan akan diperkumpulkan kembali mulai dari awal sampai akhir. Beres dari yaumul mahsyar, kita akan ketemu ke dalam alam yang keenam, yaitu alam hisab. Baru kita akan dihisab bagaimana amalan-amalan kita, apakah banyak amalan jelek, amalan ibadah, atau amalan maksiat, kejahatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alam yang ketujuh yaitu alam sirat, untuk menuju apakah kita menjadi ahli surga dan neraka, yang dinamakan dengan alam sirat, perbentangan perjalanan kita untuk menuju dua tempat tersebut. Dan alam yang terakhir, baru kita akan menentukan pilihan apakah kita nanti menjadi ahli surga ataupun neraka. Menjadi ahli surga dan neraka dapat kita lihat bagaimana cara dia berperan, bagaimana cara dia berperilaku di alam sandiwara ini. Jadi manusia hidup di dunia ini untuk memerankan peranannya sebagai manusia. Kita berperan sebagai baik. Apapun yang diperintah Allah kita laksanakan, apapun yang dijauhkan oleh Allah yang dilarangnya kita jauhkan dari perbuatannya, supaya kita mendapatkan satu ending yang baik, satu akhir yang baik, mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya doa yang sering kita panjatkan kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, Rabbana atina, berilah kepada kami semua fid dunya, kehidupan dunia hasanah dalam kebaikan, wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, mudah-mudahan kehidupan akhirat kita pun ada dalam kebaikan, wa qina adzabannar. Ya Allah, selamatkan kami, jauhkan kami dari siksa api neraka. Kalau kita lihat dari doa ini, kenapa kita tidak cukup meminta kepada Allah dengan kebaikan di akhirat? Tetap dalam doa ini kita meminta waqina adzabannar, meminta ya Allah selamatkan kami, jauhkan kami dari api neraka. Boleh jadi kita diberi keselamatan nanti di akhirat, tapi melewati dulu yang dinamakan siksa api neraka. Tapi kita minta kepada Allah, ya Allah, Engkau masukkan kami ke surganya tanpa melalui siksaan api neraka. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua dalam memasuki tahun baru Masehi ini, mumpung masih di awal tahun baru Masehi 2023, marilah kita memperbaiki diri. Kata Imam Ghazali, kalau tahun ini masih sama dengan tahun yang kemarin, hari ini masih sama dengan hari kemarin, minggu ini masih sama dengan hari minggu kemarin, minallah, itulah golongan orang-orang yang rugi. Apalagi kalau kita lebih jelek. Siapa orang-orang yang beruntung kalau hari ini, tahun ini kita punya planning, punya agenda yang jauh lebih besar, lebih baik daripada tahun yang kemarin. Mudah-mudahan di sisa umur kita, jatah umur kita ini menjadi selalu kebaikan dan nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu. Innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruh. Innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik bi salamika wa kamalika ala zaini ibadika wa Sayyidina wa Maulana Muhammad wa sallim bi Allah tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma fassalli wa sallim ala rasulil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ibadallah,
أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آمين آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله أعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد